Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa bernafas. Mumpung kita masih bisa bernafas, rajin-rajin ke masjid. Mumpung kita masih bisa bernafas, rajin-rajin membuka dan membaca Al-Quran. Mumpung kita masih bisa bernafas, rajin-rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Sering kita melihat, menyaksikan saudara kita, saudari kita yang segar bugar tiba-tiba meninggal dunia. Karena jamaah sekalian, syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak olahragawan segar bugar, rutin check up, rutin periksa kesehatan, rutin minum madu, rutin minum sari kurma. Ketika sudah ajal tiba, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah ajal tiba, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Jadi jamaah sekalian, kejadian di sekitar kita mengajak kita bermuhasabah, berpikir bahwa kita pasti mati. Kenapa khotib setiap pembukaan selalu menyampaikan, mengingatkan tentang kematian? Karena dosis terbesar untuk jiwa kita supaya kita taat kepada Allah, ingatkan umat kepada maut. Inilah dosis terbesar kata para ulama. Susah taat, susah membaca Quran karena kita jarang ingat mati. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu?
Maka yang namanya mati ndak pandang anak agi kecil, ndak pandang. Lum nikah ndak pandang. Berapa minggu yang lalu kami Dewan Masjid kehilangan sahabat kami, sahabat tercinta kami. Qadarullah, ketika bekerja, berangkat kerja, kecelakaan. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika sang hamba bekerja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mati syahid, mati yang mulia. Oleh karena itu jamaah sekalian, kejadian di sekitar kita mengajak kita untuk berpikir bahwa kita pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang jauh dari agama Allah itu pada hakikatnya lebih hina dari hewan ternak. Saro yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya. Ba'da sa'atin tariq, setelah sekian lama berjalan, ittisatil himari fit tariq, ketemu dengan bangkai keledai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan para sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabatku, ara'aita hadza, tahukah kalian apakah ini?" Faqalu, para sahabat menjawab, "Na'am, tilka bisatul himari, itu adalah bangkai keledai." Qala faquluha bisatul himari. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, makanlah bangkai keledai itu. Faqalu subhanallah bistatun misli hadza amartana an nakuluha. Apakah bangkai busuk seperti ini engkau perintahkan kami makannya, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fatilka mathal hayatid dunya. Seperti itulah perumpamaan kehidupan di dunia. Biduni din bal antanu min dzalik, jika tanpa agama bahkan lebih busuk dari itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kisah Rasulullah dengan para sahabat dalam menempuh perjalanan jauh bertemu dengan bangkai keledai. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya makan itu bangkai keledai. Dalam hal ini bukan berarti Rasulullah SAW menghalalkan bangkai keledai, bukan. Tetapi Rasulullah SAW mengajak berfikir para sahabatnya bahwa orang yang jauh dari agama Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, pada hakikatnya dia lebih hina dari hewan ternak, lebih menjijikkan dari hewan. Kisah ini selaras dengan firman Allah,
Al-A'raf 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Masalah telinga ini jamaah sekalian, kita sering lalai terhadap telinga. Setiap hari kita mendengar panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi apa jawaban kita? Maaf ya Allah, hamba lagi rapat, hamba lagi sibuk ya Allah. Padahal jamaah sekalian, khatib pernah sampaikan, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas kita jamaah sekalian ketika azan berkumandang, nanti ya Allah hamba lagi rapat, maka pimpinan rapat yang cerdas, yang bertakwa kepada Allah akan berkata kepada anak buahnya, kepada staf-stafnya, wahai anak buahku, wahai staf-stafku, supaya perusahaan kita berkah, supaya rezeki kita berkah, kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak, kita penuhi panggil Allah Subhanahu wa taala. 10 menit wahai sahabat-sahabatku, wahai anak buahku, wahai staf-stafku. Dengan kita penuhi panggil Allah Subhanahu wa taala, perusahaan kita berkah, rezeki kita berkah. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sahabat kita meninggal supaya kita berpikir kita ini kan mati. Apakah tak terbuka jiwa kita, batin kita? Azan berkumandang, lanjut terus rapatnya. Maka kejadian yang meninggal itu jamaah sekalian, ngajak kita berpikir, kita ini pasti mati. Pasti mati. Padahal dengan kita rehat sejenak, penuhi pada Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan yang akan Allah turunkan kepada kita. Tapi kita terlalu sombong dalam jiwa kita, seolah-olah kita tidak akan mati. Kita merasa hebat, merasa banyak harta, merasa banyak ilmu, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu jamaah sekalian, tidak akan pernah puas dengan dunia, tidak akan pernah puas. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Dia akan puas ketika mulut tersumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru kau akan puas. Sebanyak apapun rumah kontrakan kita, berapa pintu, mobil kita, hatta zurtumul maqabir, kita akan masuk ke dalam kubur baru kita akan puas. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika hati kita tidak kita gunakan memahami ayat-ayat Allah, telinga kita tidak kita gunakan mendengar suci Allah, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka lebih jijik, lebih sesat kata Allah, melebihi dari hewan ternak. Begitu orang-orang yang lengah.
Kaum muslimin rahimakumullah, kita melihat jamaah sekalian, bagaimana semangat kita seperti berjamaah ke masjid. Salat subuh misalnya jamaah sekalian, hanya satu saf, dua saf, jumlah pendudukan ribuan jumlah jiwanya. Bukankah kita mendengar sebuah hadis, laisa salatul athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i wa ya'lamuna ma fi atau huma walau habwa, muttafaqun alaih. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Begitu lemah semangat kita, motivasi kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah ketika kita berat subuh dan salat isya di masjid. Bukankah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya, tapi kita terlelap tidur subuh ke siang, bahkan bablas tidak subuh, lupa malaikat Israel sedang memandang wajah kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama ini jamaah sekalian, mulai dari masuk WC sampai masuk istana diatur dalam Islam. Oleh karena itu, jangan sampai kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman sekarang kita menyaksikan di media sosial betapa banyak para pemuda kita yang menyalahi fitrahnya, menyalahi fitrahnya. Fitrahnya tersebut jamaah sekalian mengundang laknat Allah seperti kaum Nabi Lut. Tidak sedikit dari para pemuda kita, para pemudi kita yang menyalahi fitrahnya, homoseksual. Dengan berbangga-bangga mereka terjebak dengan homoseksual. Apa sebabnya? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam agama kita jamaah sekalian, hewan saja tahu dengan fitrahnya. Tidak ada kita menemukan sapi jantan kawin dengan sapi jantan, sapi betina kawin dengan sapi betina. Tidak pernah. Hewan saja tahu fitrahnya. Maka benar kata Allah, ketika sang manusia, hamba Allah, jauh dari fitrahnya agama, maka dia akan lebih hina, lebih sisat dari hewan ternak. Bahkan ada seorang pendukung ingin melegalkan homoseksual, lesbian. Jangan sampai kita mengundang laknat Allah, diturunkan hujan batu jamaah sekalian. Karena penyakit ini menular. Penyakit ini menular. Maka kita jaga anak-anak kita, sebagaimana anak-anak kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.